Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Pembahasan kali ini yaitu tentang kesebangunan pada segitiga. Jadi, kedua segitiga dikatakan sebangun memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Kemudian yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini akan kita berikan contoh dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Di situ segitiga ABC berwarna biru muda dan segitiga DEF berwarna kuning. Dan kedua segitiga tersebut sudah diketahui masing-masing dari panjang sisinya. Nah, nanti di sini kita akan menentukan apakah kedua segitiga di sini itu sebangun. Jadi, untuk menentukan kedua segitiga di sini sebangun atau tidak, yang pertama kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian itu apakah senilai. Jadi yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu apakah senilai. Jadi sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dan segitiga DEF, yang pertama sisi AB yang bersesuaian dengan sisi DE. Jadi kita bandingkan sisi AB bersesuaian dengan DE. Sisi AB yaitu 8 cm dan sisi DE itu 4 cm. Jadi 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Kemudian sisi yang bersesuaian yaitu AC dan DF. Untuk sisi AC itu panjangnya 6 cm dan sisi DF yaitu 3 cm. Jadi 6 dibanding 3 sama dengan 2. Kemudian sisi BC itu bersesuaian dengan sisi EF. Jadi panjang sisi BC yaitu 10 dan EF-nya 5. Jadi sama dengan 2. Jadi perbandingan dari sisi-sisi antara kedua segitiga di sini yang bersesuaian yaitu senilai, yaitu nilainya 2. Kemudian kita bandingkan dua pasang sudut yang bersesuaian apakah sama besar. Jadi dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, di situ sudah ada tanda kotak dan bulat. Jadi yang tandanya kotak itu artinya besarnya sama. Nah, kenapa di sini hanya dua pasang sudut saja? Karena satu sudut yang belum diketahui itu sama dengan besarnya 180 derajat. Itu total dari semua sudut dari segitiga dikurangi dua sudut lainnya. Nah, jadi kita bandingkan sudut A yaitu sama dengan sudut D. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut E. Jadi secara otomatis sudut C dan sudut F itu sama besar. Karena tadi 180 derajat dikurangi dua sudut lainnya. Jadi sudut C sama dengan sudut F. Jadi dua buah segitiga dikatakan sebangun, yaitu jika memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut. Jadi apakah dua pasang sudutnya bersesuaian sama besar atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, itu salah satunya saja. Oke, agar lebih jelas,
kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas contoh soal, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe berwarna merah, tekan juga likes-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, yaitu diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebangun. Jadi kedua segitiga di sini sebangun. Yang ditanyakan berapa panjang sisi DF dan EF. Jadi yang ditanyakan panjang sisi DF. Nah, kita kasih warna merah. Di sini adalah panjang sisi DF. Dan panjang sisi EF-nya kita beri warna kuning biar lebih jelas. Nah, ini adalah sisi EF. Jadi untuk penyelesaian dari soal yang pertama, yaitu kita bandingkan panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga. Yaitu sisi yang berkesesuaian, yaitu sisi AC itu bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi BC itu bersesuaian dengan sisi DF. Dan kemudian sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Jadi kita masukkan nilai panjang dari sisi-sisinya, yaitu AC dengan panjangnya 2 cm dan DE-nya 4 cm. Itu sama dengan BC itu panjang sisinya 6 cm dan DF-nya, nah itu yang nanti kita cari. Jadi 6 dibanding atau per DF sama dengan sisi AB 8 cm dibagi dengan EF. Nanti kita EF juga kita cari panjangnya. Jadi dari sini kita bisa mencari panjang DF dan EF. Yaitu caranya dari kedua sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi yang bersesuaian AC dan DE, yaitu 2/4 sama dengan 6 dibagi DF. Nah, ini untuk mencari DF-nya. Jadi tinggal kita kalikan silang. Jadi kalikan silang menjadi 2 dikali DF sama dengan 4 dikali 6. Jadi 2DF sama dengan 24. Jadi DF-nya sama dengan 24 dibagi 2. Sehingga DF-nya sama dengan 12 cm. Jadi itu panjang DF 12 cm. Jadi kalau 2/4-nya itu masih bisa disederhanakan, yaitu setengah, itu juga nggak apa-apa. Kemudian kita mencari panjang EF, yaitu perbandingan sisi dari kedua segitiga yang diketahui yang bersesuaian, yaitu 2/4 dari AC yang bersesuaian yaitu dengan DE, yaitu 2/4 sama dengan 8/EF. Jadi sama seperti halnya tadi, kita kalikan silang, yaitu 2 dikali EF sama dengan 4 dikali 8, yaitu 2EF sama dengan 32. Jadi EF sama dengan 32 dibagi 2. Jadi panjang EF-nya yaitu 16 cm. Jadi panjang DF sama dengan 12 cm
dan EF sama dengan 16 cm. Oke, sangat mudah. Untuk yang belum paham, silahkan ulangi video dari awal sebelum kita melangkah ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, soal yang kedua, pada gambar segitiga di bawah, berapakah panjang dari TP? Nah, di sini sudah diketahui gambar dari segitiga PHR dan segitiga RTS. Jadi, untuk penyelesaian dari soal ini, untuk penyelesaiannya, untuk panjang TP itu bisa kita beri nama atau kita istilah ataupun tidak diganti juga nggak apa-apa. Kita ganti saja dengan TP itu adalah X. Nah, untuk lebih mudah untuk menyelesaikannya, dari segitiga ini kita pisahkan. Jadi kita pisahkan menjadi segitiga RTS. Nah, di situ panjang RT-nya 10 dan TS-nya 8. Dan segitiga PHR. Jadi panjang PR-nya yaitu 10 ditambah X. Dan panjang PQ-nya sama dengan 12. Jadi kita bandingkan panjang dari sisi-sisi kedua segitiga yang bersesuaian. Yang pertama yaitu sisi RT itu bersesuaian dengan RP. Kemudian sisi TS itu bersesuaian dengan sisi PQ. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai RT dan RP-nya, yaitu RT-nya 10 dibagi dengan RP-nya yaitu 10 ditambah X. Karena X-nya itu belum diketahui, yaitu X-nya di situ artinya TP. Kemudian kita masukkan nilai TS-nya, panjang sisi TS yaitu 8 dan PQ-nya 12. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 10, nah ini 10 dibagi dengan 10 ditambah X. Nah ini 8/12 kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, menjadi 2/3 masing-masing dibagi 4. Nah, baru kita kalikan silang. Ini agar lebih mudah kita sederhanakan ya. Jadi kita kalikan silang yaitu 2 dikalikan 10 ditambah X sama dengan 10 dikalikan 3. Jadi didapat 20 ditambah 2X sama dengan 30. Sehingga didapat 2X sama dengan 30 dikurangi 20. Karena 20 dari sisi kiri pindah ke sisi kanan, jadi positif menjadi negatif. Sehingga 2X sama dengan 10. Jadi nilai X-nya sama dengan 10 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi X tadi yaitu TP. Jadi panjang TP sama dengan 5 cm. Oke, sangat mudah. Bagi yang belum paham silahkan ulangi video dari awal. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.